warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma akhrijna min zulumatil waham wa akrimna min nuril faham. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wa anshur alaina khazaina ulumik birahmatika ya arhamar rahimin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita kembali diberikan rahmat, kembali diberikan taufik untuk sama-sama melanjutkan apa yang telah kita mulai dan diingatkan tadi oleh Mas Rizal ya. Alhamdulillah kita telah tidak terasa bersama-sama berdiskusi minimal di platform ini ya, di seri yang ini sebanyak 17 sesi khusus yang Al-Fatihah aja berarti ya. Ya, yang apa ya? Belum tahu sih. Ya, sebuah anugerah. Alhamdulillah kita bisa tetap istiqomah, kita bisa tetap eh, konsisten melanjutkan diskusi-diskusi kita. Mudah-mudahan konsistensi ini bernilai eh, keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga keridoan dari sisinya. Dan di atas itu semuanya mudah-mudahan diskusi-diskusi kita ini bisa mendatangkan perubahan yang signifikan bagi cara pandang kita dan juga pola hidup kita sehari-hari. Kita makin dekat gitu ya, kita makin countdown ini istilahnya. Udah makin hitung mundur gitu ya, untuk memasuki gerbang Ramadan. Mudah-mudahan rahmat yang akan dipancarkan, yang akan diluberkan gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan bulan suci ini senantiasa meliputi kita semuanya, dan Bapak Ibu juga teman-teman senantiasa diliputi oleh kesehatan lahir dan batin. Ya Allah, ya Pada Allah. pertemuan yang lalu, saya kira kita telah ya kurang lebih mungkin menyelesaikan lah ya pembahasan tentang Iyaka Nasta'in, sebuah penggalan ayat yang sebetulnya sangat penting dan memiliki makna mendalam karena merupakan satu kelaziman dari ma'rifat kita tentang sifat-sifat Allah, tentang siapa eh, yang menjadi sembahan kita gitu ya. Sebuah marifat yang akan mendorong juga, bahkan bahasa lebih tepatnya mungkin meniscayakan kita untuk kemudian tidak melihat ada opsi lain, tidak melihat ada pilihan lain kecuali beribadah kepadanya dan hanya kepadanya, juga memohon pertolongan kepadanya dan hanya kepadanya saja gitu ya. Dan penting untuk senantiasa mengingat gitu ya bahwa ibadah-ibadah kita itu tidak bisa berdiri sendiri jika tidak disertai dengan konsep isti'anah. Saking dekatnya ibadah dengan isti'anah, bahkan kita mungkin bisa mengklaim ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, eh, bahwa ibadah tanpa isti'anah itu mungkin bukanlah ibadah gitu. Ibadah tanpa isti'anah itu justru hanya akan menambah kesombongan juga keangkuhan, ya serta keakuan lah ya dalam diri kita. Tapi ibadah yang disertai dengan isti'anah sebaliknya itu akan menambahkan kerapuhan, akan menambahkan perasaan rendah di hadapan
Allah Subhanahu wa taala juga bahkan akan menambah ketakjuban demi ketakjuban dalam setiap proses ritual yang kita lakukan. Eh, saya nggak bisa share screen ya. Oh, coba saya isi dulu, Ustaz. Ya, jadi Oke, sampai pada pertemuan yang lalu, saya kira kita telah sama-sama memahami bahwa ya isti'anah ini merupakan konsep yang juga integral dan fundamental gitu ya dalam ibadah dan juga kelaziman atau bukti nyata lah ya bahasa sederhananya dari ikrar-ikrar kita ya dari keyakinan-keyakinan kita bahwa Allah itu adalah yang Rahman dan yang Rahim, Rabbul Alamin sampai Malik Yaumiddin itu. Dan isti'anah inilah yang kemudian terejawantah dan termanifestasi dalam lisan-lisan para anbiya. Kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran ya, ungkapan-ungkapan para nabi itu mungkin kita bisa kategorikan dalam dua eh, golongan. Gitu. Jadi ada ungkapan-ungkapan yang merepresentasikan spirit ubudiyahnya mereka, gitu ya. Dan ada ungkapan-ungkapan yang merepresentasikan spirit isti'anahnya mereka. Dan biasanya momen-momennya itu juga tepat gitu kalau kita lihat gitu. Jadi ada momen-momen yang mendorong mereka kemudian menegaskan ubudiyah mereka. Dan ada momen-momen yang kemudian menegaskan isti'anahnya mereka. Gitu ya. Biasanya ketika berhadap-hadapan dengan apa namanya penyembahan berhala gitu ya, biasanya ubudiyah itu tak akan tampil tuh dalam ungkapan-ungkapan para anbiya semuanya gitu ya. Nah, tapi ketika mereka sedang mengalami ujian, ketika mereka sedang mengalami cobaan, ketika mereka ada di posisi mazlum, nah, biasanya muncul apa namanya ungkapan-ungkapan yang menggambarkan spirit isti'anah gitu ya. Tapi ya kadang-kadang digabung juga ubudiyah dengan isti'anahnya seperti dalam konteks Nabi Ibrahim gitu kan. Ketika beliau itu menjelaskan satu partnya itu tentang ubudiyah gitu ya. Nah, kemudian setelah menyelesaikan part ubudiyahnya beliau menegaskan dialah yang menciptakanku dan dialah yang memberikan aku hidayah. Dialah yang memberikanku makan, dia pula yang memberikan aku minum. Bahkan ketika aku sakit, dia pula lah yang menyembuhkanku, gitu ya. Nah, ini kan sangat sesuai gitu ya dengan apa yang termaktub dalam logikanya surat Al-Fatihah. Gitu ya. Nah, kemarin tuh akhirnya mungkin hal-hal seperti ini akan menimbulkan beberapa pertanyaan di benak Bapak Ibu teman-teman semuanya dan itu sangat wajar gitu ya. Kadang-kadang untuk bisa sampai mendamaikan gitu ya barbar ikhtiar gitu ya dengan tauhid itu memang tidak mudah gitu ya. Dan memang cuma manusia bahkan yang memiliki sebuah anugerah gitu ya yang namanya ikhtiar itu saya sering banget ditanya sama orang gitu ya kalau Allah itu maha kuasa gitu kenapa Allah tidak menciptakan semua orang dari awal baik aja gitu ya ya Allah sudah punya makhluk semacam itu namanya siapa malaikat. malaikat gitu ya nah tapi eh, kebaikan gitu ya yang tidak lahir dari hasil menahan kecenderungan yang buruk, apakah layak disebut sebagai kebaikan? Karena tidak. Kita ngelek atau gimana nih? Apakah kebaikan yang tidak Nyambung lahir nggak? dari ikhtiar ya, Ustaz? Sinyal saya nggak keputus kan?
tidak, Ustaz. Jadi kebaikan yang lahir gitu ya, tanpa kecenderungan pada keburukan. Gitu. Apakah layak disebut sebagai kebaikan? Itu kan pertanyaan fundamentalnya. Seperti siang gitu ya, yang ada tanpa pernah ada malam gitu. Apakah siang itu layak disebut sebagai siang? Atau putih gitu ya, yang ada tanpa pernah ada warna kontras hitamnya gitu. Apakah layak disebut sebagai putih? Gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini gitu ya, hmm, yang mungkin bisa membantu kita memahami kenapa ya Allah Subhanahu wa taala itu dalam tanda petik gitu ya harus memiliki makhluk lain gitu ya yang kebaikannya itu merupakan hasil ikhtiarnya dia gitu ya ketika dia ada dalam posisi untuk bisa memilih keburukan tetapi dia dengan sadar memilih kebaikan. Nah, itu kebaikan baru namanya gitu ya. Ketika dia bisa memilih untuk apa namanya menerima suap demi mengamankan posisinya, tapi dia tidak menerima suap tersebut. Gitu ya. Dia memilih untuk mencukupkan diri dengan yang ada, asalkan tidak menerima perbuatan suap tersebut. Nah, ini namanya kebaikan. Gitu ya. Kalau sejak awal kita tidak memiliki ikhtiar gitu ya untuk melakukan kebaikan, maka kebaikan itu pun juga tidak akan ada maknanya. Ya bahkan keburukan pun juga tidak akan ada maknanya. Gitu kan orang kita berbuat buruk nggak bukan berdasarkan ikhtiar kok, ngapain kita dituntut gitu kan atas keburukan keburukan kita gitu. Toh itu bukan atas daya kita gitu kan. Nah, ini hal-hal seperti ini ya menjadi semacam penegasan gitu ya bahwa pengalaman atau daya yang bernama ikhtiar itu merupakan daya yang khusus dimiliki oleh manusia gitu kan. Dan itu yang membedakan manusia juga dengan makhluk Lain. makhluk Allah yang lain. Cuma ya sekali lagi cuma gitu ya. Nah, sebuah daya yang istimewa ini kadang-kadang gitu ya menimbulkan eh, tarik menarik gitu ya dengan konsep tauhid. Kenapa? Karena konsep tauhid itu melazimkan kita itu tidak melihat ikhtiar kita secara penuh. Betul nggak sih? Dan pertanyaan kemarin itu menggambarkan hal itu sebetulnya. Gitu ya. Ketika kita mengalami kebingungan-kebingungan dan kita mengalami mungkin keresahan-keresahan, jangan-jangan sekarang saya bertauhid atau saya gimana ya? Nanti saya musyrik gak ya gara-gara hal-hal seperti ini? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang kemarin banyak muncul ya. Betul. Itu karena apa? Karena memang kita memiliki ikhtiar tadi itu. Dan ikhtiar ini jika barnya tidak kita kontrol gitu, kadang-kadang kita bisa lupa bahwa se apa hmm, sebanyak apapun ikhtiar yang kita miliki, kita ini tetap makhluk loh. Gitu ya. Jadi, sebebas apapun diri kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebebasan kita itu tetap tidak bisa eh, apa namanya dibanding gitu ya. Hitungannya jika kita mau berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala Nah, gitu kan. Nah, jadi kita mesti sadar, meskipun kita memiliki ikhtiar, meskipun kita memiliki pilihan, meskipun kita memiliki kebebasan-kebebasan relatif dalam hidup ini, itu murni karena Allah ingin memiliki makhluk yang bisa menjadi khalifah untuk dirinya, gitu ya, yang bisa memanifestasikan asma-asmanya semaksimal mungkin, tapi tidak akan pernah menjadi seperti Tuhan. Laisa kamitslihi syai'un gitu firman Allah dalam dalam Al-Qur'an. Tapi sebagian dari pancaran nama-nama ilahi itu ada dalam diri kita dalam bentuk yang paling sempurna di antaranya itu adalah ikhtiar itu. Di antara itu adalah kekuasaan itu. Manusia bisa memilih jalan
jalan hidupnya gitu kan. Nah, ini yang kemudian jika barnya terlalu ekstrim ikhtiar ini yang kita sebut sebagai perasaan-perasaan independen, perasaan-perasaan bisa berdiri sendiri gitu ya. Perasaan-perasaan yang kemudian akan mengkristal sedemikian rupa menjadi pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebuah keangkuhan, pendustaan dan lain sebagainya kalau dalam bahasa Al-Quran gitu ya. Maka ketika kita bertemu dengan ayat-ayat seperti wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalah innallaha ma'as sabirin. Nah, ayat-ayat seperti ini sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip tauhid tersebut gitu ya, bahwa yang pasti gitu ya bagaimana kita melihat semua ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan itu masih ada dalam koridor ketauhidan. Meskipun sekali lagi dan sekali lagi saya mungkin perlu garis bawahi ini bukanlah perkara yang mudah, bahkan hidup kita ini gitu ya. Hidup kita ini perjuangannya itu ya ya mungkin bisa kita sederhanakan kalau ingin disederhanakan dan harus disederhanakan ya dalam eh, eh, persoalan ini gitu ya, bahwa bagaimana kita hidup bisa menyesuaikan berikhtiar kita, parameter ikhtiar kita tetap berada dalam koridor tauhid tadi gitu ya. Jadi ada yang apa namanya menarik kita ke atas gitu ya, dan ada juga yang menarik kita ke bawah. Berada di antara dua medan ini, ya inilah sebuah seni yang harus dikuasai manusia dalam kehidupannya. Ya. Meskipun kemarin kita juga sempat singgung bahwa memang tingkatan pemahaman tentang isti'anah yang paling tinggi itu adalah ketika kita betul-betul merasa seperti bayi gitu. Dan seorang bayi itu yang dia butuhkan itu bukanlah pertolongan, maka isti'anah itu mungkin nggak tepat. Oke, dalam konteks ini kita terjemahkan sebagai sebuah pertolongan, permohonan pertolongan gitu ya. Tapi mungkin lebih tepat kita maknai sebagai sebuah permohonan perwalian. Beda ya antara pertolongan dengan perwalian. Apa bedanya? Pertolongan dengan perwalian. Bapak Ibu bisa berdiskusi dulu ya Ustaz ya. Kolom chat. Iya, iya betul. Perbedaan antara pertolongan dan perwalian. Saya juga konsep juga deh. Perwalian, Perwalian ya, tidak diminta Ustaz. perwalian pertolongan yang totalitas. Mungkin ada 5 penjawab mungkin. Perwalian mungkin nanti pendampingan. Oke. So, Menyerahkan urusan bagaimana pada Pak? wali sesuai maunya Iya, wali. iya. Dalam penuturan bahasa Indonesia kita ketika bilang wali itu emang seringkali itu artinya pendampingan gitu ya. Nah, pendampingan ini memang mungkin kurang menggambarkan totalitas yang dimaksud sama sebagian jawaban tadi, gitu kan. Nah, beda juga tuh antara mewakilkan, gitu ya. Jadi ada wakil, ada wali, gitu ya. Nah, di sini ada muin kalau dalam konteks kita. Nah, ini semua memiliki tingkatan keberserahan yang berbeda-beda, gitu ya. Meskipun dalam bahasa Indonesia wali itu adalah pendamping, gitu ya. Nah, dan eh, makna pendampingan itu memiliki sebuah konotasi bahwa kita itu sebetulnya punya semacam independensi, betul nggak? Nah, cuman kita memang cuma perlu didampingin aja, kayak misalkan apa kita mau ngambil rapot waktu kecil gitu ya. Nah, dipanggil tanya walinya siapa gitu ya, datang orang tua kita. Sebetulnya kita sudah bisa juga mengambil rapot sendiri, cuman perlu pada pendampingan atau misalkan
nonton beberapa film gitu ya perlu pendampingan orang tua gitu ya, atau misalnya kita ya banyak kasus-kasus itu dalam bahasa-bahasa pendampingan itu kan menggambarkan bahwa ada semacam independensi dari kita yang memang mungkin tidak sempurna dan disempurnakan oleh pendamping kita gitu. Tapi dalam konteks isti'anah gitu ya yang sedang terbangun dalam diskursus kita sejak kemarin itu ya isti'anah sebagaimana ibadah gitu ya memiliki tingkatan-tingkatan, masih ingat kan, ibadahnya pedagang, ibadahnya apa seorang budak, dan ibadahnya orang-orang bebas. Nah, isti'anah pun memiliki tingkatan, dan tingkatan tertingginya itu bukanlah ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai pendamping kita, dan bahkan bukan pula Allah itu sebagai penolong kita gitu ya. Kenapa? Karena dalam pendampingan dan penganggapan bahwa Allah itu adalah penolong buat kita itu masih tersisip gitu ya sebuah makna hmm, independensi dalam diri kita gitu ya. Nah, yang diinginkan mungkin gitu ya dalam logika Al-Qur'an dari isti'anah ini adalah kita memposisikan diri kita itu seperti seorang bayi. Nah, bayi itu yang dibutuhkan dalam konteks Al-Qur'an itu adalah perwalian. Dan perwalian yang dimaksud dalam logika Al-Qur'an, coba lihat ayat-ayat tentang wilayah dalam Al-Qur'an itu itu rata-rata itu adalah penyerahan secara total. Sebagaimana makna wilayah pun sebetulnya itu. Wilayah itu kan dari kata uh, wow, wow, lam dan ya yang arti itu sesuatu yang demikian dekat sampai tidak bisa terpisah gitu ya. Dan menggambarkan suatu kekuasaan yang penuh. Makanya kalau misalnya kita bilang ini ada dalam wilayahnya apa namanya Indonesia, itu ada wilayahnya Malaysia, ini ada wilayahnya ini. Berarti seluruh tanah dan air juga bahkan udara itu total, total punyanya dia, nggak bisa diambil sama orang lain. Itu namanya wilayah tuh. Nah, kalau kita ada dalam wilayahnya Allah Subhanahu wa taala, berarti kita secara total itu ada dalam genggamannya Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala. wa taala. Maka ketika Allah berfirman Allahu wali amanu gitu kan, bahwa Allah itu adalah wali orang-orang yang beriman, artinya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang betul-betul menyadari dia itu ada secara total dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bayi itu gitu ya, bayi itu ketika mau ngapa-ngapain itu ya itu sangat bergantung secara total kepada kedua orang tuanya gitu ya. Sehingga menurut sebagian mufasir isti'anah di sini jangan cepat-cepat diartikan sebagai memohon pertolongan, tapi mungkin ya ini itu salah satu tingkatan dari isti'anah saja gitu ya. Dan tingkatan tertinggi dari istana itulah permohonan perwalian dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini memiliki implikasi penerjemahan ya Bapak Ibu ketika kita melihat ayat-ayat Al-Qur'an nantinya gitu. Nah, jadi sampai di sini gitu ya, saya kira kita mungkin bisa memahami bahwa perjalanan kita gitu ya masih sungguh sangatlah panjang gitu ya untuk memenuhi keyakinan-keyakinan kita. Ini kan keyakinan-keyakinan ini kan perlu dipenuhi ya. Maksudnya perlu ada realisasinya, perlu ada aktualisasinya. Ketika kita sudah tahu gitu ya roadmap-nya bahwa Allah itu adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ketika kita sudah tahu bahwa grand plan-nya Allah itu adalah Rabbul Alamin gitu ya. Bahwa cetakan paling besarnya gitu ya, big picture-nya gitu bahwa Allah itu adalah Maliki Yaumiddin. Nah, ini perlu realisasi. Terus what's next gitu kan. Terus apa yang mesti kita lakukan berikutnya? Gitu ya. Oke, ibadah. Terus ibadah itu apa? Oke, isti'anah. Terus isti'anah itu apa? Ternyata ketika kita menyelam gitu ya, lebih dalam kita mendapati bahwa perjalanan ubudiyah kita itu pun itu adalah perjalanan yang betul-betul masih sangat panjang gitu ya. Begitu juga dengan perjalanan isti'anah kita. Itu adalah perjalanan juga yang betul-betul sangat panjang gitu ya. Dan makanya waktu kita itu bukan hanya waktu di dunia saja gitu ya. Meskipun dalam riwayat-riwayat disebutkan gitu ya bahwa waktu untuk beramal itu hanya di
alam dunia saja gitu. Tapi kan kemarin kita sempat bahas tentang alam barzah dan lain sebagainya gitu ya. Di mana ini semuanya bahkan di alam akhirat dan kiamat gitu juga neraka sebagai itu masih dianggap sebagai momen-momen penempaan, momen-momen realisasi diri kita, aktualisasi diri kita sampai mencapai apa perasan yang paling murni gitu. Sehingga kita bisa apa namanya menemukan esensi gitu. Kalau ada kan essence gitu ya. Kalau ibu-ibu nih pasti lebih tahu nih yang sering masak ada essence-nya apa gitu ya. Nah, essence apa saripati dari diri kita itu gitu ya. Untuk bisa mencapai titik itu, perasan itu gitu kita perlu waktu yang panjang gitu ya. Dan dunia ini mungkin tidak cukup untuk menempa kita gitu ya. Dengan segala cobaannya, dengan segala momen-momennya, gitu yang mengharukan ataupun membahagiakan. Ini kan semua membentuk kita ya, menjadikan kita hari ini, gitu ya. Dan kita besok juga, gitu. Cuma ini nggak cukup, gitu ya, untuk kita kemudian bisa mencapai level ubudiyah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kita bahas kemarin, dan juga mencapai level isti'anah yang kita inginkan. Nah, jadi, makanya kenapa alam itu bertingkat-tingkat juga karena itu kan. Karena kita akan menyadari bahwa isti'anah itu juga berbeda-beda. Isti'anah kita ketika kita di dunia ini mungkin dengan semua pras ikhtiar yang kita kira kita miliki gitu akan wajar gitu ya ada di level misalkan awalnya itu di level pertolongan dulu gitu ya. Kita cuma butuh pertolongan aja kita seperti kita sudah lari gitu ya setengah jalan gitu capek gitu kan perlu air gitu. Tiba-tiba ada yang lemparin air. Nah, kita nganggap relasi kita sama Tuhan itu kayak begitu. Coba bayangkan, nauzubillah gitu ya. Kita menganggap Tuhan itu kayak pembawa air buat kita. Kita udah capek, kita lari lagi gitu ya. Ya, artisnya itu kita, pemainnya itu kita, gitu ya. Dan Tuhan itu cuma ada di balik layar kayak ngasih handuk gitu kita capek. Mohon apa nauzubillah gitu kan. Tapi itulah dunia, gitu ya. Ketika misalkan alam barzah tampak, bahkan jangankan alam barzah tampak, ketika sakaratul maut gitu ya mulai menghampiri kita kita bakal ngerasa tuh wah ikhtiar kita itu sebanyak apa sih atau ketika kita sudah mulai menua gitu kan kita bakal makin ngerasa mulai sakit-sakit badan gitu ya uban mulai banyak gitu kita mulai ngerasa ya Allah ikhtiar saya ini ternyata nggak ada apa-apanya gitu kan. Jadi saya gunakan untuk apa aja selama ini gitu kan. Nah ini semuanya akan menyadarkan kita bahwa perjalanan itu masih sangatlah Banyak. panjang dan kita akan melihat gitu ya dan menyadari bahwa oh ternyata eh, apa Tuhan itu lebih dominan loh dalam hidup saya ketimbang keakuan saya. Akhirnya artisnya tuh jadi berganti tuh pelan-pelan gitu ya. Akhirnya yang akan tampil itu gitu kan kalau istilah hadis qudsi gitu ya. Aku yang akan matanya akan menjadi mataku, telinganya akan menjadi telinga. Akhirnya Tuhan yang akan tampil dalam kehidupannya. Akhlaknya menjadi akhlak ilahi gitu ya. Makanya orang-orang ketika apa namanya eh, diharapkan gitu ya orang itu semakin tua semakin bijaksana gitu kan. Itu karena itu biasa diharapkan bahwa perjalanan umur, perjalanan di waktu di dunia ini itu sudah cukup mengajarkan manusia untuk semakin menampilkan Tuhan dalam hidupnya ketimbang menampilkan dirinya sendiri. Memang nahasnya kita itu bukan dalam konteks untuk putus asa gitu ya. Harapan itu selalu ada. Tapi nahasnya memang kita itu semakin tua itu justru bisa jadi mudah-mudahan tidak seperti itu ya kita tidak menampilkan apa-apa dari sifat Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan kita semuanya gitu ya dengan konsep ubudi iya karena abudu dan konsep iya karena nasta'in ini kita bisa terus menyempurna dan menyisihkan keakuan dan juga keangkuhan dalam diri kita. Dan kita bisa eh, menerima akselerasi Tuhan bahkan sejak kita masih ada di dunia ini. Ya, saya kira itu yang mungkin bisa menjadi penutup untuk pembahasan Iyaka na'budu dan Iyaka nasta'in kita. Nah, pelan-pelan kita coba masuk ke ayat berikutnya ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, yaitu
ihdinas syiratal mustaqim. Betul, mustaqim. Jadi sebelum saya masuk ke slide-nya lah, kira-kira relasi apa sih secara natural gitu ya? Kan kita udah ngebangun diskursus nih, gitu ya. Kan sudah ada apa Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan kita coba ngerangkai cincin demi cincinnya ya, supaya bersambung gitu ya. Apa simpul demi simpulnya. Kita coba membangun pembahasan ini tetap koheren gitu ya. Kenapa dari Bismillahirrahmanirrahim kemudian sampai ke Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ke review kan kira-kira pembahasannya ya enggak Ya, atau simpul betul. mudah-mudahan sih ya. Kesimpulannya itu berhasil kita sambungkan gitu. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ke Ar-Rahmanir-Rahim lagi gitu ya, step-stepnya. Kemudian Malik Malik Yaumiddin. Yaumiddin dan Malik Yaumiddin bagaimana kemudian melazimkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, nah, sekarang mungkin sebagai sebuah exercise gitu ya. Nah, dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kenapa kemudian sampai di ihdinas siratal mustaqim? Kenapa? Ya karena budu melazimkan ihdinas syiratal mustaqim. Ustaz. Ya, ya, ya. Mungkin kembali kita berolahraga lagi ya. Kontemplasi kembali. Ya, hal-hal kayak gini nih sebetulnya bisa membantu kita gitu ya. Eh, Dulu itu saya itu kalau belajar tafsir itu pernah mengalami momen menghafal gitu ya. Ya, ya akhirnya kaidah-kaidah tafsir tuh saya hafal tapi saya nggak tahu gimana cara menggunakannya. Sampai saya ketemu guru gitu ya, dibalik cara belajarnya gitu. Jadi provokatif. Ditanya kalau kayak gini gimana dulu menurut kita baru diajarkan kaidahnya gitu bahwa ternyata kita tuh punya potensi gitu menjadi seorang mufasir dan ini memberikan harapan buat kita. Nah, ini metode ini mungkin juga bisa kita kembangkan gitu ya di sini, bukan dalam konteks kita mungkin menjadi mufasir gitu ya, tapi minimal kita bisa mentadaburi ayat itu dengan proper gitu kan, bahwa kita bukan menghafal gitu ya kandungan-kandungan yang mungkin, tapi kita betul-betul renungi kenapa ini kok begini sampai di sini dan kemudian berujung di situ. Jadi kita coba maksimalkan dulu gitu ya pemahaman kita seperti apa, baru nanti kita coba lihat gitu ya bagaimana apa kaidah-kaidah yang ada di baliknya. Nah, Saya udah beberapa ada yang menjawab ya, dari di kolom komentar. Inti dari Al-Fatihah mungkin ya. ya. Terus dari yang pertama munculkan pemahaman iya karena stain untuk beribadah, untuk minta tolong tidak mudah, makanya minta Oh, di petunjuk ke kolom jalan chat yang ya, di kolom chat ya. yes. Kalau bentuk Oh, permohonan yang paling urgent adalah mohon petunjuk jalan yang dari ayat lurus. pertama memunculkan pemahaman ia karena stain dari ayat. Oke, untuk beribadah untuk minta tolong tidak mudah. Oke, makanya minta petunjuk ke jalan yang benar. Oke, untuk permohonan yang paling urgent adalah mohon petunjuk jalan yang lurus. Oke, ayat-ayat terdahulu menunjukkan betapa lemahnya betapa kita dari Allah dan betapa kita tidak bisa melangkah maju tanpa Allah sehingga itu betul-betul jalan dari arah yang benar untuk menempuh jalan yang benar-benar. Masya Allah ya. Pertolongan bagaimana bisa berjalan dengan lurus sebenarnya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu dan teman-teman semua, jawaban-jawaban Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ini rata-rata merupakan jawaban-jawaban dari para mufasir juga gitu ya. Di kitab-kitab utama gitu ya. Dan mungkin ini bisa memberikan harapan bahwa sebetulnya gitu ya, Bapak Ibu berpotensi menjadi seorang mufasir gitu kan. Ya, ya, jadi apa ada diskursus yang terbangun, alhamdulillah gitu ya. Bahwa kita kemudian menyadari itu kan dari iya kan abu dua iya kan nastain gitu ya. Memang ya secara natural kita akan sampai pada kesimpulan ya manusia itu akhirnya perlu memohon satu apa permintaan penting dari Tuhan gitu, yang bernama hidayah gitu.
Kenapa? Karena dari bahasa-bahasa yang tadi disebutkan gitu ya. Ya ibadah gitu ya dan isti'anah itu dari mana datangnya? Ini kan pertanyaan fundamental gitu ya. Kalau ke sekarang kita tahu roadmapnya seperti itu dan kita tahu gitu ya, untuk sampai ke situ kendaraannya tuh itu ya, ibadah dan isti'anah tadi gitu kan. Tapi bisa sampai pada kendaraan yang itu bagaimana? Manusia itu gitu ya bisa sampai apa misalkan bisa tahu gitu misalkan wah kita nih kayaknya perlu percepatan gitu ya, dalam berpindah-pindah dari satu pulau ke pulau yang lain gitu kan. Nah, tapi mana saya tahu kalau saya apa namanya eh, mau cepat sampai di pulau itu, ini gerobak ini nggak bakal bisa mm, apa Oh, enggak. apa bahasa Indonesia menuntut apa nggak bisa menjawab, nggak bisa memenuhi gitu kan apa kebutuhan saya untuk cepat berpindah dari satu pulau ke pulau yang lain gitu kan. Akhirnya saya tahu saya butuh sesuatu yang bisa menerbangkan saya. Betul nggak? Kita udah Hmm. sampai pada pengetahuan itu. Nah, sekarang kalau kita udah sampai di pengetahuan itu, gitu kan? Bagaimana caranya kita kemudian bisa memilih, gitu ya, desain apa, gitu ya, yang bisa mengantar, yang membuat kita terbang ke sana, gitu ya. Desain yang membuat seorang seperti Da Vinci atau mungkin sebelumnya bahkan ada ilmuwan Islam juga yang pernah menggambar itu, ya sampai pada kesimpulan bahwa kita butuh pada alat transportasi yang seperti ini loh, yang seperti burung gitu loh, yang ada sayapnya, misalkan. Gitu ya. Nah, ini kan semacam hidayah, gitu ya. Jadi untuk bisa sampai pada ibadah dan isti'anah, gitu ya. Tadi juga disebutkan prinsip-prinsip jangan sampai ada keangkuhan dan lain sebagainya, gitu ya. Itu kita betul-betul menyadari bahwa untuk sampai di sana pun kita tidak bisa berdiri sendiri, gitu ya. Tapi kita tetap butuh sama yang namanya hidayah juga. Nah, apa itu hidayah? Itu kan pertanyaan natural berikutnya. Nah, sekarang kita pelan-pelan masuk ke dalam kaidah-kaidahnya ya. Coba kita coba apa namanya memberikan apa bentuk gitu ya bagi jawaban-jawaban yang tadi sempat disebutkan. Kalau kita lihat secara etimologis dan paling sederhananya gitu ya ibadah itu ibadah sorry hidayah itu ya petunjuk gitu kan. Cuma petunjuk ini gitu ya biasanya punya dua macam em, apa perwujudan. Gitu. Nah, ada petunjuk yang disebut sebagai iro atau torik, gitu ya. Ada petunjuk yang disebut sebagai isolun Soal lal matlub. matlub. Ya kan? Ini Ini kayak pernah. sempat kita bahas juga nggak? Di Anur, Oh, di ayat cahaya ya. ya cahaya ya betul. Oh iya betul. Harusnya ini karena ini berkelindan ini ayat ini sangat saling menafsirkan. Hidayah itu dengan cahaya itu kan kemarin masih ada ingat ya, masih ingat kan di pembahasan ayat cahaya itu sangat sangat apa namanya saking kuatnya gitu ya bahkan umumnya para mufasir itu menafsirkan ayat Allahu nurus samawati wal ardi sebagai Allahu apa saya ingin nggak dan itu ayat penutupnya yahdillahu dinurihi Lumayan. gitu kan jadi Allah memberikan hidayah gitu kan dengan apa dengan cahayanya gitu jadi hidayah dengan cahaya itu dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Jadi makanya pembahasan ini mungkin ya Pak emang apa umumnya akan muncul di situ tuh. Ya, itu kan kita bisa berarti kita sempat ngebahas gitu kan bahwa hidayah itu petunjuk itu ya tetap memiliki dua macam apa namanya klasifikasi minimal minimal ya. Nah, yang pertama itu iro'atut thorik, yang kedua itu isolun ilal matlub. Apa itu iro'atut thorik? Ini menunjukkan alamat lah. Ya betul. Ya. Iro'atut thorik itu ya kayak kita sekarang inilah punya Google Maps gitu kan kita klik mau kemana gitu ada direction gitu kan nah itu udah tuh bentuk yang garis birunya itu Euro atau Torik gitu nah kalau kita sudah tahu emang kita sudah pasti sampai ke perjalanan kita ya sekarang sih dengan adanya Google Map cenderung kita tuh nggak nyasar sih ya meskipun kadang-kadang juga itu gang-gang kecil
gitu kan. Ya, Kadang kalau nyerempet Jakarta bisa kita tahu. gang kecil dan kadang-kadang nyerempet tuh gara-gara terlalu kecil gangnya gitu kan. Mungkin Kalau yang bukan di Jakarta mungkin ini ya nggak apa namanya kurang apa karena umumnya kalau di daerah itu kan jalannya besar-besar ya ini. Ya, kalau Jakarta itu kan orang saking pengen nyari jalan pintasnya gitu kadang-kadang ya Maps itu ngarahin kita ke gang-gang kecil yang kadang-kadang bikin kita nyerempet-nyerempet gitu ya. Ya hidayah itu juga kadang-kadang kayak gitu ya. Bukan ya, ya ada aja gitu kan apa jebakan-jebakannya gitu. Nah, Iro atau Torik itu kayak begitu. Jadi Iro atau Torik itu hanya menunjukkan jalan. Kalau dalam kalau orang-orang klasik gitu ya dulu itu pakai peta. Saya masih ngerasain itu. Zaman ketika kita mau mau mudik misalkan atau mau pergian jauh itu kita pakai peta. Kita masih butuh banget tuh sama ruas-ruas jalan itu, gitu ya. Nah ini namanya ini petunjuk juga, tapi petunjuk dalam konteks iro atau torik saja. Kita belum tentu sampai pada tujuan kita, gitu kan. Apalagi zaman dulu ketika peta itu pun belum ada, katakanlah belum penggambaran peta itu belum canggih dan belum se-advance apa sekarang gitu kan. Ya zaman dulu kan cuma bentuk garis-garis saja. Kayak kita ngasih patokan zaman dulu. Kalau orang Jakarta bilang patokan gitu kayak cuma garis lurus kadang-kadang bentuknya kayak ranting nggak jelas gitu kan. Ya udah akhirnya udah nggak karuan itu kita mau sampai di mana itu. Itu jenis tapi apapun itu tetap merupakan petunjuk juga. Nah, ada petunjuk yang bentuknya isolun ilal matlub gitu kan. eh kita nanya, kita nyasar gitu ya. Nah, karena orang ini khawatir saking baiknya dia, gitu. Akhirnya dia ikut sama kita berjalan, gitu ya. Ini saya mencari rumahnya Mas Rizal di mana ya? Dia khawatir ini jalan terlalu rumit nih. Kayaknya dia nggak bakal tahu nih. Rumahnya dia ada di balik gunung nih, harus melewati ada banyak singa nih, gitu kan? Enggak, tapi rumahnya Mas Rizal seperti itu, gitu kan? Harus menyusuri sungai-sungai gitu. Masih ya, ada belum lagi nanti ada nenek sihir misalkan tengah-tengah perjalanan. Ini semua analogi loh ya. Ini perjalanan kita menuju Tuhan itu nggak semudah itu loh. Gitu kan ada betul. singa gitu ya, ada ular-ular gitu ya, ada nenek sihir gitu kan. Nah, saya khawatir ya jangan-jangan dia nanti nggak sampai. Gitu. Udahlah saya temenin aja gitu. Saya ingin memastikan dia sampai di tujuan. Nah, ini namanya ini petunjuk juga, itu petunjuk beda dong levelnya antara ira atau torik dengan isolun ilal matlub, ya kan? Nah, Nah, apa namanya petunjuk jenis ini gitu ini petunjuk juga tapi namanya jenis kedua gitu ya itu isolun ilal matlub. Nah pelan-pelan kita mesti ini nih mesti bertanya gitu kan ketika kita meminta sama Allah Subhanahu Wa Taala dalam sholat kita gitu, atau di luar sholat kita ihdina ini ihdina ini hidayah atau petunjuk ini petunjuk jenis apa yang kita minta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah petunjuk yang kita minta, khususnya ketika kita sedang sholat, itu adalah atau torik atau isolun hilal Ya, matlub? Nah, ini yang pelan-pelan akan kita coba jawab gitu ya. Mufasir ini berbeda pandangan tentu. Sebagaimana mungkin benak ya Bapak Ibu sekarang udah mulai surat isolun matlub atau atau torik gitu ya. Ya, orang-orang zaman dulu pun begitu, para para pemikir kita itu juga mengalami dilema itu gitu ya. Akhirnya sebagian menganggap itu adalah apa namanya atau torik, sebagian menganggap itu sunnah madlu, sebagian bilang itu dua-duanya. Ya, ini kan kemungkinan-kemungkinan yang bisa muncul gitu ya. Nah, tapi itu pembahasan bahasa dulu ya, klasifikasi dulu. Kita pelan-pelan maju apa step by step. Nah, tadi tentang hidayah. Nah, sekarang tentang sirot. Apa sih sirot itu? Gitu ya. Nah, sirot itu adalah jalan gitu ya. jalan yang besar nih. Rumah. Tapi sirot itu dalam bahasa Arab itu bukan sekedar jalan gitu. Jalan itu udah banyak penuturan dalam Al-Qur'an ada sabil atau subul gitu ya, ada sirat gitu kan. Dan masih banyak lagi sebetulnya penuturan-penuturan yang lain untuk kata jalan. Nah, sirat ini bukan sekedar jalan, tapi dia itu jalannya yang jalan tuh luas gitu ya. Dan dia itu bukan cuma sekedar luas, tapi dia juga jelas gitu. Gitu. Jadi suatu jalan kayak sekarang mungkin jalan raya
gitu ya. Jalan raya itu kan bukan hanya luas, tapi umumnya apa penerangannya itu cukup. Beda sama jalan ya, apa jalan apa, gang gitu kan. Kalau gang itu sempit dan biasanya nggak ada lampunya tuh, ya kan? Makanya preman-preman tuh akrab gang. Preman jalan raya ada nggak? Ada ya. Tapi jarang gitu kan. Tapi preman tuh bisa ada di Premannya karena gelap. seragam, Apa? Karena gelap. premannya seragam. Karena preman itu suka apa jalan yang gelap dan yang sempit karena lebih gampang apa apa namanya menjambretnya gitu atau menyegat orangnya. Tapi kalau di jalan raya susah, mobilnya kenceng-kenceng gitu kan. Orang juga yang berlalu juga apa banyak orang gitu kan. Jadi ya biasanya ini. Makanya kalau kita mau selamat gitu, itu kenapa yang kita minta itu bukan sekedar jalan tapi sirot. Ya Allah, jangan masukin saya ke dalam gang-gang ini. Waduh, gang-gang ini saya harus belajar bela diri gitu kan. Sekarang kita udah belajar bela diri kalau musuhnya 10 gimana? Gitu. Ini bahayanya gang-gang ini kan. Ya, kita minta jalan yang besar dan luas gitu ya. Yang cukup kita nggak perlu sikut-sikutan lah gitu kan. Apa namanya untuk sampai ke tujuan kita saking luasnya gitu ya. Istilahnya Al-Qur'an hal min mazid gitu. Mana tambah lagi kalau ini masih luas loh jalan ini gitu ya. Kenapa kalian itu ngerasa apa namanya perlu menyisihkan satu sama lain? Emang ini kadang-kadang agak rumit gitu ya keberislaman kita ini. Di Islam itu jalan yang luas gitu ya, dan benderang, tapi kita satu sama lain itu saling mengucilkan, saling merendahkan, saling menafikan, menegasikan gitu ya. Akhirnya Islam ini jadi ganggang. Kita yang membuat Islam itu menjadi ganggang itu. Kita bikin Islam itu seolah sempit betul gitu ya. Ya seolah cuma kita doang yang boleh lewat di situ. Ini ya entar jadi meluas gitu kan. Nggak usah. Intinya sirot adalah jalan yang besar, yang luas Hmm. dan jalan yang Dan juga, jelas gitu ya. Besar, luas dan jelas kayak jalan tol lah. Bahasa kalau sederhana kita zaman sekarang. Zaman dulu susah tuh memahami sirot seperti apa. Gitu kan, jalan besar luas gitu yang umum, jalan umum besar luas dan terang gitu itu agak sulit. Tapi kita sekarang ini punya banyak anugerah untuk lebih mudah gitu ya mungkin ya memahami pesan-pesan Al-Quran. Nah, makanya sebagian itu bahkan apa namanya meyakini ini bahwa kata sirot itu kan pakai so ya. sok, sok, Eh, ya sot ya pakai sot. Nah, sebagian meyakini itu pakai asal katanya itu dari sin gitu ya. Berasal dari kata sirot pakai sin bukan pakai so. Nah itu artinya menelan gitu ya. Jadi jalan itu disebut dengan kata sirot karena asal kata itu sirot yang pakai sin yang artinya itu menelan. Nah jalan yang besar luas dan jelas itu seolah-olah gitu ya yang menelan para pejalannya gitu. Maka dia disebut dengan kata itu gitu ya. Jadi kayak apa namanya kayak semuanya tuh karena dia saking luasnya semuanya bisa masuk gitu ya kayak semua orang tuh kayak bisa dilipat sama dia kayak bisa ditampung sama dia kayak bisa ditelan sama dia akhirnya digunakan kata kata sirot sok. pun sebagian apa ahli logat atau ahli linguistik lain nggak setuju nih apa namanya dengan pandangan ini. Tapi ini pandangan yang cukup serius gitu ya. Kalau ada yang kenal namanya Roghib Al-Isfahani, penulis kitab Al-Mufradat biasanya kalau mau fasirin itu ini Bapak Ibu kalau mau tahu akar akar kata dalam Al-Qur'an itu apa umumnya gitu yang paling ya template lah di antara kitab-kitab template dalam tafsir itu namanya Al-Mufradat dari Ar-Raghib Al-Isfahani terus Al-Mufradat fi Al-Fazil Quran kalau saya nggak salah kalimat apa namanya judul penuhnya. Nah itu dia salah satu orang yang berpandangan bahwa sirot itu akar katanya dari sin bukan dari sod ya. Dan dia bahkan disebut dengan kata sirot karena memang punya konotasi seperti itu gitu ya. Intinya sirot itu makna mungkin kurang lebih bangunan maknanya begini ya. Tadi kan hidayah sirot. Nah sekarang ihdina as-sirot terakhir adalah Im, mustaqim. Apa itu mustaqim? Nah, mustaqim ini berasal dari kata qaf.
waw, dan mim. Qawama nih Mas Arizal Qawam. Dengan ada qawamnya gitu. Itu yang mustaqim. Itu berasal dari akar kata qaf, waw, dan mim. Ma- Qawam. Gitu kan. Nah, itu artinya tegak gitu ya. Nah, tegak ya, bukan berdiri gitu ya. Pokoknya tegak. Akar kata itu tegak. Nah, berdiri itu karena menggambarkan semacam ketegakan, maka juga disebut dengan kata koma yakumu. Maka ketika di Al-Quran menyebutkan akimus sholah, maknanya itu bukan dirikanlah sholat gitu ya, tapi tegakkanlah sholat. Ya. Nah, menegakkan sholat itu dengan menjalankan sholat itu agak berbeda gitu ya, makna konotasinya yang mungkin akan panjang nanti. Nah, kata kowama ini ketika dia masuk dalam apa format istaf ala yastaf ilu gitu ya, atau istifal, maka dia menjadi istakoma yastakimu gitu ya. Masdarnya adalah ini bahasa Arab ini, istiqomah gitu ya. Maka jalan yang sirot yang mustaqim itu adalah sirot yang istiqomah, gitu, sirot yang mustaqim gitu ya. Makanya dia karena dia bentuknya istifal dalam bahasa Arab itu umumnya gitu ya. Misalnya istighfar, karena kan kata istighfar itu kan dari gofaro. Ketika dia masuk dalam format istifal, dia jadi maknanya bukan cuman kalau gofaro itu menutup. Nah, ketika dia bentuknya istighfaro jadi istighfar, dia menjadi meminta untuk ditutup, berubah. Ini indahnya bahasa Arab gitu ya. Jadi ketika dia bilang Gofaro berubah bentuk sedikit gitu ya, itu jadi berubah juga maknanya. Kita ada nggak sih di bahasa Indonesia perubahan bentuk itu sangat sedikit ya. Jadi kita tuh umumnya bermain di grammar ketimbang sintaks kalau dalam kajian bahasa linguistik. Jadi ada apa namanya, ada susunan kata gitu ya, ada bentuk katanya. Nah, kita lebih banyak ke susunan kata di gramatika kita ketimbang susunan katanya. Jadi perubahan susunan kata itu jarang. Nah, kalau dalam bahasa Arab tuh beda-beda tuh. Mustaqim beda, istiqomah beda, gitu ya. Apa? Istakoma, yastakimu juga beda, gitu kan. Nah, ini semuanya memiliki makna. Bahkan ketika dia berubah lagi bentuknya, misalkan kowama, yukowimu jadi takwim, bukan jadi istiqomah lagi. Itu maknanya juga jadi beda. Kayak seperti inzal, tanzil dulu kita sempat bahas. Ini kan ini semuanya perubahan sintaks yang memiliki makna tersendiri. Gitu ya. Nah, ketika dia juga masuk dalam kowama ini masuk dalam istifal, maka ada kata makna meminta di situ seperti istighfar. Gitu kan, meminta ditutup, meminta dihapuskan. Gitu kan. Nah, kalau di sini meminta ditegakkan. Ada meminta itu kan semacam tuntutan ya. Ya nggak sih? Ya kan? Nah, maka ketika kita berbicara tentang sirat yang mustaqim, gitu, itu adalah jalan yang meminta atau menuntut suatu ketegakan, atau bahasa sederhananya mungkin melazimkan, mengkonsekuensikan suatu ketegakan. Jadi jalan ini adalah jalan, kalau ketika ini mustaqim ini sifatnya si jalan ya, sifatnya si sirat tadi ya. Jalan yang sifatnya itu akan melazimkan ketegakan. Jadi kalau kita ada di situ, kita akan tegak, gitu loh. Kita nggak akan mencong-mencong, gitu ya. Jadi karena emang jalan itu bukan jalan yang mencong-mencong, gitu ya. Jadi mau kita menggelinding di jalan itu, gitu kan? Ya tetap aja kita sampai di tujuan itu secara lurus, gitu. Mau jalannya zigzag di jalan itu, pada akhirnya kita karena memang sudah dikondisikan di jalan itu, betul nggak sih? Kita juga akan sampai secara lurus meskipun di dalamnya itu kita zigzag zigzag, kita mau gelinding, gitu kan, kita ada yang merangkak gitu, pada akhirnya gitu, karena kita tetap ada di sirot itu ya, kita tetap ada di jalan yang yang akan menegakkan kita gitu. Bisa ditangkap nggak pesannya, gitu kan ya. Jadi mustaqim ini sebetulnya sifatnya si jalan, gitu ya. Jalannya itu akan melazimkan seseorang ketika ada di situ menjadi orang yang akan tegak gitu ya. Nah, meskipun gitu ya dia itu mungkin gitu ya melewati itu sebetulnya tidak
tegak juga, dia bahkan bisa jadi ada babak belur gitu. Dia mungkin terapuh, tapi karena dia sudah ada di jalan keselamatan ini, sudah ada di jalan raya yang besar dan ini itu, jadi ya, bayangkanlah, ilustrasikan gitu, coba pakai imajinasinya, kita habis keluar dari hutan gitu ya, belantara gitu. Kita habis, atau mungkin kita habis keluar dari gang dikejar-kejar sama misalkan anjing liar gitu kan. Wah, kita lari cari-cari kayak labirin gitu, tiba-tiba kita ketemu sama jalan besar gitu ya. Wah, kita udah habis ya. Udah injak duri gitu, udah digigit, udah di ini gitu kan. Akhirnya kita sampai di sebuah jalan besar yang lurus, yang jelas, yang terang benderang, yang saking terangnya wah, anjing-anjing tuh mau masuk ke situ saking bercahayanya gitu ya, misalnya nggak berani gitu ya. Nah, kita tiba-tiba langsung tegak tuh, betul nggak? Meskipun kita itu sudah belel, meskipun kita itu sudah habis-habisan gitu ya, tapi jalan itu karena punya tipikal tegak, itu akan menegakkan kita sehancur apapun kita gitu kan. Nah, itu maknanya mustaqim. Jadi sirot yang mustaqim itu adalah sirot yang begitu tipikalnya, yang akan membuat orang ketika masuk di situ juga akan menjadi mustaqim gitu ya. Makanya apa namanya, kata sirot ini disifati dengan mustaqim gitu ya. Ya memang ada irisannya gitu ya dengan perilakunya manusia gitu ya. Makanya mustaqim itu kalau kita bilang itu sudah menjadi konotasi yang istilahnya kata yang positif lah ya gitu kan. Sebagaimana kita tidak memberikan probabilitas bahwa ketika kita bilang jujur, jujur itu ada yang buruk. Karena saking melekatnya kata jujur itu dengan kebaikan. Jadi mustaqim pun seperti itu, saking melekatnya dengan kebaikan, maka seluruh keadaan yang baik itu dibilang mustaqim. Kayak kita sekarang udah masih semua ini orangnya lurus nih. Ini orangnya lurus ini. Ini kata lurus itu, padahal sebetulnya lurus itu nggak mesti baik juga gitu kan. Tapi karena dia sudah melekat seolah itu, jadi semua keadaan yang baik itu kita asosiasikan maknanya itu dengan yang lurus gitu. Nah manusia kan kayak gitu juga. Susah nggak sih kita gitu ya melakukan aktivitas kita kalau kita nggak punya namanya keadaan yang tegak. Bentuk tubuh kita misalkan tidak tegak seperti sekarang, atau kita sekarang dalam posisi tidur gitu ya, ya jangkauan kita dalam posisi tidur tuh sejauh mana gitu, atau kita dalam posisi ruku, atau kita dalam posisi agak menunduk gitu kan, atau ada ice breaking itu biasanya yang susah-susah tuh kan. Nah, itu kadang-kadang yang bikin kita agak nunduk agak ini buat ngambil sesuatu, nggak tahu ini relate nggak ya buat bapak ibu dan tuh semuanya. Ice breaking itu. Nah, itu ice breaking itu ada yang kadang-kadang melazimkan kita tuh ngerasain gitu ya. Itu betapa susahnya kita kalau nggak berada dalam keadaan tegak gitu kan. Nah, kiam itu gitu kan. Kiam itu makanya karena dia itu menggambarkan atau merepresentasikan keadaan yang baik dalam diri manusia, akhirnya kita asosiasikan seluruh keadaan yang baik itu dengan kata kiam itu. Jadi sesuatu yang kiam itu adalah sesuatu yang sudah baik lah gitu ya. Ya kan? Nah, begitu juga dengan istiqomah akhirnya ya. Istiqomah itu maknanya kalau kita mau tarik secara bahasa itu bukanlah konsistensi, itu kelaziman, konsistensi itu kelaziman dari kata itu, tapi tegak gitu. Jadi istiqomah itu bermakna apa, kita itu menuntut ketegakan terhadap sesuatu. Jadi makanya akhirnya jadi konsistensi apa maknanya gitu ya. Kalau kita misalkan konsisten jujur gitu ya, maksudnya kita mau menegakkan kejujuran gitu. Kita menuntut ketegakan terhadap kejujuran. Itu namanya istiqomah dalam kejujuran. Ya, akhirnya berubah makna jadi konsistensi dan lain sebagainya. Ini memang nggak terlalu ribet ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ini saya cuma mau membangun diskursus bagaimana kata-kata ini terbentuk gitu ya. Sehingga kita kemudian baru menafsirkan ihdinas siratal mustaqim itu jadi seperti apa nantinya gitu kan. Insya Allah. Seru, saya seru. Ya. Jadi istiqomah itu pun seperti itu. Jadi ini semuanya apa, satu keluarga gitu ya, satu rumpun akar kata. Nah, makanya segala sesuatu yang apa namanya, ya pada akhirnya gitu, segala sesuatu itu memiliki ketegakannya masing-masing gitu ya. Dalam konteks ini bukan konteks ya. Dalam konteks jalan gitu ya. Nah, jalan yang tegak itu maksudnya adalah jalan yang tidak
tidak menyimpang. menyimpang gitu ya, tidak menyimpang, tidak menyempit atau bahasa apapun itu. Nah, sehingga jalan yang mustaqim itu dalam terjemahan kita, nggak tahu terjemahan Depak juga mungkin ini, gitu ya, sering dimaknai sebagai jalan yang lurus. Maka tidak salah itu. Cuma itu adalah kelaziman gitu ya. Coba kita perlu berjalan jauh gitu kan. Dan sebetulnya sampai pada kesimpulan jalan yang lurus itu masih panjang gitu ya. Ada momen-momen yang perlu kita maknai gitu sampai kemudian kata mustaqim di sini diartikan sebagai jalan yang lurus. Ya kenapa sih jalan yang lurus gitu kan? Kadang-kadang mungkin bisa muncul pertanyaan seperti itu. Ya karena memang ketegakan segala sesuatu itu punya konteksnya masing-masing. Masing-masing. Untuk amal gitu ya, ketegakan itu jadi maknanya bukan lurus lagi. Misalkan istiqomah tadi konsistensi. Jadi ketegakan itu maknanya konsistensi. Untuk sholat gitu ya, nah, apa namanya ketegakan itu maknanya juga jadi berbeda gitu ya. Misalkan menjadi apa namanya buat sebagian mufasir gitu ya, aqimus sholat itu artinya adalah apa? Mengejawantahkan apa namanya spirit-spirit ubudiyah dalam kehidupan kita gitu kan. Nah, ini semuanya makna ketegakan di masing-masing konteks gitu ya. Akhirnya ketika dia ini mustaqim itu dilekatkan sebagai sifat dari kata sirot. Nah, ini tidak salah jika dia diterjemahkan sebagai yang lurus. Kenapa? Karena memang kelaziman dari sesuatu yang tegak, jalan yang tegak itu adalah jalan yang tidak menyimpang, jalan yang tidak menyesatkan, jalan yang tidak menyempit. Nah, itu mungkin bisa ya kurang lebih tergambar gitu ya dari kata lurus yang sering kita tuturkan. Nah, disinilah kemudian para mufasir sebagian berpandangan bahwa sifat mustaqim ini merupakan sifat taudihi, bukanlah sifat ihtirozi untuk sirot. Apa itu taudihi dan ihtirozi? Nah, sifat taudihi itu sederhananya kayak misalkan manusia berkaki dua. Kaki dua ini sifat manusia atau bukan? Bisa nggak menyifati manusia? Bukan. Bisa nggak kaki dua ini bisa menyifati manusia atau mendeskripsikan manusia? Di satu sisi bisa, di satu sisi nggak bisa. Ya bisa sih. Tapi ya buat apa ya manusia itu kan ya memang kakinya dua. Betul nggak? Ya umumnya lah. Yang kaki tiga saya nggak tahu. Mungkin ada nggak tahu. Atau manusia berkepala satu lah. Gitu kan. Ini kan penuturan-penuturan kayak gini namanya sifat taudihi. Sifat yang cuma menekankan aja satu karakteristik yang dimiliki dari sebetulnya kalau kita menjabarkan manusia itu di antara karakteristik itu cuman kita mau menekankan aspek itu doang. Padahal di dalam kata manusia itu udah ada itu. Itu namanya taudihi. Kalau ihtirozi beda. Misalkan manusia yang pintar atau manusia yang bodoh gitu ya. Itu namanya sifatnya ihtirozi. Kenapa? Karena nggak semua manusia itu pintar atau bodoh, betul kan? Iya, Sebagian betul. manusia pintar, sebagian manusia bodoh. Itu namanya ihtirozi. Sebagian manusia laki-laki, sebagian manusia perempuan gitu ya. Ada sifat-sifat yang dia membedakan eh, apa namanya kategori gitu. Kayak misalkan sifat alim itu membedakan dia dari yang jahil. Tapi kalau membedakan si subjeknya ya. Tapi kalau kaki dua, kepala satu gitu, yang kayak gitu-gitu, itu tuh sifat-sifat yang tidak membedakan, berakal. Semua manusia itu berakal. Beda loh ilmu dan bodoh dan berakal ya. Semua kita tuh berakal, tapi tidak semua kita tuh berilmu dan semua kita tuh. Berakal. Nah, ini namanya sifat sifat taudihi. Jadi sifat yang sebetulnya sudah bisa kita pahami dari si subjeknya itu sendiri. Maka kata mustaqim ini ketika dipahami sebagai taudi sebetulnya sirot itu sendiri ada mustaqimnya di dalamnya. Betul nggak sih? Ketika jalan itu sudah besar, ketika jalan itu sudah luas, ketika jalan itu sudah jelas gitu ya, maka jalan itu mau tidak mau sebetulnya mustaqim juga tanpa kita sebutkan sifat mustaqimnya gitu ya, sebetulnya dari kata sirot itu kita bisa memahami ada mustaqim yang tersembunyi di situ. Itu namanya sifat taudihi. Seperti manusia tanpa perlu dispesifikkan dia itu berkepala satu gitu ya. Itu ada kepala satu itu di dalam gambaran manusia itu ada gitu loh. Nah, mustaqim juga seperti itu. Cuman kenapa itu sengaja dimunculkan? Karena itu karakteristik yang penting. Sama seperti ketika kita ingin menampilkan kaki dua atau kepala satu tadi, berarti kita lagi pengen bercerita tentang manusia kaki dua. Misalkan cerita yang kita bangun apa?
manusia berkaki dua, gitu kan. Nah, dia menggunakan kedua kakinya untuk apa? Andaikan dia punya tiga kaki, mungkin dia akan kesulitan. Kita lagi membangun cerita gitu ya. Nah, Al-Quran juga sedang ingin membangun cerita khusus gitu tentang sirot ini dengan karakteristik spesifik bernama istiqomah Mustaqim. gitu ya. Meskipun kata mustaqim sekali lagi itu sebetulnya sudah ada di dalam kata sirot, tapi cerita ini di dalam surah Al-Fatihah ini ingin dibangun dengan angel. Nah, angel ini tepat dengan sudut pandang istiqomah. Jadi sirot ini kan punya banyak sudut pandang, punya ada sudut pandang keterangan, keluasan, kebesaran gitu ya, dengan semua semua karakteristik sirot itu. Tapi yang diambil itu adalah istiqomahnya. Nah, ini tuh angle yang dipilih sama Tuhan untuk menjelaskan si sirot ini. Dan ternyata kita sudah sampai di 6:46. Iya, kita lanjut nanti Nah, lagi. Kita lanjut. Tapi ini semuanya bangunan gitu, ya, bangunan konseptual dulu yang berusaha kita coba susun satu persatu sampai kita kemudian apa namanya masuk dalam penafsiran dari ihdinas sirotol mustaqim ya mustaqim. dan teman-teman semuanya. Sebagaimana spirit ini adalah istiqomah, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, ketegakan gitu ya untuk terus melanjutkan diskusi-diskusi kita pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Saya kira itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyisakan penasaran-penasaran Ustaz. Tadi baru setup-nya aja Ustaz ya, belum masuk ininya nih. Iya, setup betul bahasa yang bagus setup. Eh, Apa namanya? Jadi semakin menantikan jawabannya nih di pertemuan selanjutnya mungkin insya Allah Ustaz. Insya Masya Allah, Allah. terima kasih banyak Ustaz atas paparannya, Sama-sama. penjelasannya, atas ilmunya. Selanjutnya adalah kita mungkin elaborasi lebih dalam lagi terkait pembahasan kita pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, seperti biasa, boleh di raise hand ya, Zoom-nya. Nanti saya bantu untuk unmute. Dan mungkin Bapak Ibu juga yang tidak ingin mungkin langsung berbicara, boleh juga di kolom chat. Insya Allah nanti akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaannya dan mudah-mudahan bisa direspon oleh Ustaz Azir. Ada dari Bumu, selanjutnya dari Ibu, Bapak yang lain dipersilakan. Sambil menunggu mungkin saya izin untuk unmute dulu ya Bumu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Hazir, Mas Rizal kesempatannya, Terima kasih ilmu-ilmunya. banyak. Insya Allah, saya baru tahu hari ini ya, tapi Alhamdulillah meskipun terlambat sekian puluh tahun, seperti yang disampaikan Ustadz dulu, sebelumnya itu bahwa apa yang kita cari itu suatu hari pasti akan mencari kita. Bukan kita yang mencari, tapi ditemukan oleh yang kita cari itu. Allah, saya tadi malam iseng buka uh, Tadabbur Al-Fatihah yang episode pertama yang temanya dekat itu, jauh-jauh itu, dekat itu. Dan saya iseng ngitung sebenarnya berapa rakaat sih aku udah sholat sekilometer umurku ini, ternyata saya menemukan 1.082.200 rakaat itu yang wajib aja. Tapi saya baru ngeh, ternyata ihdinas siratal mustaqim kayak gini. Ya Allah, ingat terus. Astagfirullahaladzim. Pertanyaan saya Ustadz, yang pertama kemarin dijelaskan bahwa seseorang itu beribadah tuh harusnya tuh tahu apa yang diibadahi. Sampai dulu dipertanyakan zamannya Rasulullah misalnya atau zamannya Nabi Ibrahim ketika orang-orang menyembah berhala. Kamu tahu nggak sih apa yang kamu sembah itu? Saya pun akhirnya mempertanyakan diri saya, emang kamu tahu apa sih yang kamu sembah? Seperti apa? Itu saya hancur saya Ustaz. Kemudian yang kedua, kemarin itu disebutkan bahwa seseorang tuh mengibadahi Allah atau mengibadahi sesuatu tuh ada tiga alasan. Yang pertama kalau nggak salah kemarin itu karena rasa takut.
takut siksanya gitu ya. Kemudian yang kedua rasa harap mungkin pahala atau surga gitu. Yang ketiga kemarin belum disebutin. Apa itu yang ketiga? Terus pertanyaan yang kedua tadi bahas istiqomah, mustaqim, kemudian wali di pertama tadi. Ingatan saya tuh menuju ke surat Al-Fussilat yang waktu itu saya memang penasaran. Yang bunyinya innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru dan seterusnya dan seterusnya. Nahnu auliyaukum, di situ juga ada wali di situ. Eh, saya pingin kalau ada waktu ini pingin tahu di situ ada Rob. Kemudian Ustadz pernah menyampaikan juga ada orang tuh mengibadahi Allah tuh karena rububiyahnya, karena misalnya malikiyahnya atau apa gitu. Apakah ada hubungan antara Rob dan istiqomah? Yang kalau di surat Al-Fussilat itu innalladzina qalu rabbunallah, kemudian dilanjutin tsumastaqamu. Cara memahaminya gimana? Terima kasih, jazakumullah khair. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya yang luar biasa. Selanjutnya dari Bu Endah, silakan Ibu. Mohon izin saya unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Mas Rizka, Mas Hadir. Saya Terima kasih sedikit banyak. izin bertanya. Sebetulnya pertanyaannya itu kemarin, cuman kemarin waktunya udah habis. Jadi saya lanjutkan ke sekarang. Pertanyaannya begini, saya kadang-kadang masih dalam taraf memang ya kebingungan ya antara adab berdoa kepada Allah gitu. Di satu sisi memintalah kamu sampai sandal putus aja minta pertolongan kepada Allah. Di satu sisi jangan meminta itu seperti menyuruh Allah seperti yang dikatakan Mas Hajar tadi, kita berlari tahu-tahu air datang sendiri, Allah yang membawakan anduk, nauzubillah min dzalik. Terus yang ketiga, ingat kisah seperti yang kata Mas Hajar tadi seperti bayi, itu saya teringat kisah Nabi Ibrahim, di mana ketika beliau sedang mau dibakar, turun malaikat Jibril menawarkan pertolongan dan ditolak. Bahkan Nabi Ibrahim itu sendiri tidak minta tolong kepada Allah. Dalam dialog itu dikatakan bahwa Nabi Ibrahim tidak minta tolong karena Nabi Ibrahim sangat, sangat paham bahwa Allah mengetahui keadaan dirinya. Itu kan artinya seperti kalau dalam kisah Mas Hajir tadi seperti bayi yang bergantung total kepada Allah. Lah ini mencampurkannya itu bagaimana di satu sisi. Jadi kan meminta dengan adab, tapi tanpa harus menyuruh Allah. Tapi di sisi yang lain, kemarin cerita orang yang bertemu dengan Nabi Musa dengan ilmu yang seperti itu ingin menyisir rambut Allah. Di situ saya keluar air mata betapa Allah itu begitu pengertiannya terhadap kondisi kita gitu. Saya bilang ke anak-anak terharu, kamu bersikap baik. Allah itu maha baik, mengerti keadaan kita gitu kan. Nah, saya ingin beradab kepada Allah itu bagaimana cara saya ini. Terima kasih itu aja Mas. Terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya, Masya Allah. Ini mulai ada rasa-rasa ya berkecamuk nih. Ya, seperti Ustaz Hajar kemarin sampaikan ya. Kadang pahit, manis, macam. Selanjutnya Ustaz, di kolom chat ini ada mungkin sedikit ya, mungkin penegasan aja dari pembahasan tadi. Berarti mustaqim di ayat ini bisa lebih condong ke sifat istirozi ya Ustaz. Walaupun dalam kata sirot sudah terkandung makna mustaqim. Begitu, apakah begitu maksudnya? Mungkin eh, ini tiga pertanyaan mungkin yang masuk Ustaz. Tafadhol Iya, Ustaz. saya izin respon kalau gitu ya. Siap, Ustaz. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan-pertanyaan luar biasanya. Saya izin merespon untuk mungkin satu persatu kali ya. Mudah-mudahan bisa membantu eh, keresahan atau penasarannya dalam proses perjalanan intelektual maupun spiritual.
Yang pertama itu tadi saya cukup ini ya, eh, takjub juga mungkin, ya salut juga itu ya, sampai eh, ada yang menghitung gitu ya jumlah rakaat sholat wajib yang sudah dia lakukan selama misalkan umur yang sudah berlalunya gitu. Itu kan sebetulnya menunjukkan ya betapa orang itu punya tekad gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah untuk bermuhasabah gitu ya atas dirinya sendiri. Salah satunya tuh sebetulnya wujudnya kayak begini gitu ya. Jadi kita ngitung jumlah waktu yang sudah berlalu gitu ya. Kita lihat apa fisik yang sudah mulai berubah gitu kan. Kita lihat anak-anak sudah mulai tumbuh besar, ya kita lihat ya semuanya, bahkan ya hal-hal kecil yang ada ya, termasuk sholat-sholat kita, jumlah al-fatihah kita gitu yang sudah kita baca, jumlah Ramadan yang sudah membersamai kita selama ini gitu kan. Tapi mudah-mudahan insya Allah kita diberikan kesehatan gitu, memasuki bulan Ramadan lain lagi gitu kan. Terus adakah yang lain dari diri kita gitu kan, dari Ramadan yang terus berlalu dan berulang-ulang itu. Nah, ini kan semua cara-caranya manusia untuk bermuhasabah, dan ini perlu dilakukan terus menerus. Jadi kalau ditanya caranya apa, ya memang cara terbaik itu muhasabah gitu ya. Dan muhasabah itu bukan sesuatu yang mudah gitu, dan itu perlu tadi ini sumas takomu tadi kan. Salah satu wujudnya itu ya ini, hal-hal seperti ini, bagaimana kita bisa tetap apa namanya, eh, apa konsisten gitu kan, menegakkan muhasabah dalam diri kita gitu. Bahkan saya itu termasuk orang yang percaya gitu ya, dalam apa namanya, meskipun ini bukan sesuatu yang kontradiktif bisa digabung, tapi kalau misalkan memang tidak bisa digabung gitu, mana yang lebih utama antara muhasabah dengan sholat tahajud, saya akan lebih memilih muhasabah untuk awal perjalanan gitu ya. Nanti pelan-pelan itu akan tergabung gitu ya, tahajudnya sendiri pun bisa jadi muhasabah gitu kan. Tapi jika itu memang tidak bisa digabung untuk sebagian orang, maka dan memang harus memilih gitu ya, maka pilihlah muhasabah. Nah, hal seperti ini akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang adil, yang fair. Kita tanyakan untuk diri kita sendiri. Ya, termasuk kayak tadi pertanyaannya Nabi Ibrahim itu kan kepada orang-orang, itu kan pertanyaan yang fair, gitu ya. Yang kamu sembah ini sebenarnya apa sih? Gitu. Itu coba kita adil sama diri kita sendiri gitu. Kita kasih waktu sama diri kita sendiri, gitu kan, untuk mempertanyakan diri kita sendiri. Gitu ya. Loh, saya ini ngapain ya selama ini? Yang saya sembah ini benar-benar Tuhan atau bukan sih? Gitu kan. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang saya kira wajar untuk kita ajukan terhadap diri kita sendiri, dan itu akan memberikan efek yang serius gitu ya. Bisa jadi akan menciptakan ledakan lain gitu dalam diri kita, dan mungkin akan memporak-porandakan gitu ya semua paradigma yang sebelumnya pernah kita miliki selama ini gitu ya. Dari konsep ibadah, konsep isti'anah, konsep apapun itu, muamalah gitu kan, itu akan apa namanya, bergeser-geser tuh, berpindah-pindah bisa jadi gitu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti seperti itu. Dan pergeseran-pergeseran seperti ini akan menimbulkan apa, imanan ma'a imanihim gitu kan. Yasdadu imanan ma'a imanihim. Kita menambahkan iman demi iman dalam diri kita. Dan ya Nabi Ibrahim itu merupakan simbol gitu ya, hero lah ya, hero, pahlawan lah ya, buat perjalanan keberimanan sampai ke level yang apa, yang luar biasa. Kok tadi bahasanya kok bahkan ketika dilempar ke dalam api pun tidak minta diselamatkan dari api tersebut. Bahkan ketika disuruh untuk menyembelih anaknya pun tidak mengeluh gitu kan, kenapa anak saya yang harus disembelih gitu. Jadi ujian-ujian keimanan nih Nabi Ibrahim itu loh, ujian-ujian yang eh, sulit gitu ya. Kita mau ungkapkan dengan kata-kata itu bagaimana gitu ya. Itu betul-betul ada di another level gitu. Ya itu orang kadang-kadang kita kan protes ya, kenapa bukan saya aja yang jadi nabi gitu ya. Ya pertanyaan sederhananya, kenapa Anda itu untuk ujian-ujian yang sederhana aja belum kuat? Gitu. Anda mau jadi nabi.
Di ujian-ujian yang sederhana aja coba Anda lalui dulu, gitu kan. Orang bisa 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 kemudian memprotes gitu ya, makom nubuah itu. Nah, terus terkait dengan motif ibadah yang ketiga, itu kan kemarin kita sempat singgung, kalau mungkin kurang jelas saya menyampaikannya gitu. Jadi ada orang yang beribadah motifnya itu karena takut akan neraka gitu ya. Nah, ini orang-orang seperti ini digambarkan. Ini sekali konteksnya ideal loh ya. Kalau dalam konteksnya tarbiyah, beribadah karena takut itu sangat, takut itu maksudnya jangan takut neraka gitu. Itu ya nggak ada masalah dan bahkan bisa jadi udah sangat betul gitu. Itu dalam konteks tarbiyah ini beda skopnya. Jadi ada skop tarbiyah apa exercise yang melatih diri itu kan kita perlu memperhatikan tingkatan-tingkatan yang kemarin kita bahas. Ya. Nah, ada konsep ideal. Ya, kalau ideal itu yang kita bahas, ya yang ibadah yang takut ini ya sebetulnya kita perlu evaluasi. Emang ibadah itu harus takut akan neraka. Emang Tuhan itu seperti diktator, nauzubillah. Emang Tuhan tuh kenapa sedih gitu kalau kita nggak beribadah sama Dia? Gitu sehingga Dia marah gitu sama kita terus Dia akan mencambuk kita. Ini kan evaluasi. Iya berarti oh iya, berarti bukan gitu dong ibadah. Ngapain saya selama ini ibadah kayak begitu? Takutnya tuh yang dibicarakan sama Al-Quran memang takut seperti itu. Takut karena kita nanti akan dibakar kulitnya gitu ya, ditusuk ini kan semua penggambaran-penggambaran dari kecil yang terbangun untuk kita gitu ya. Tapi kalau itu buat tahapan awal mungkin membantu kita untuk bisa beribadah dan merasakan kehusyuan nggak apa-apa. Tapi pelan-pelan kan kita mesti naik lagi karena kan memang Tuhan tidak seperti itu seharusnya menggambarkan dirinya. Apalagi kalau kita lihat ayat Al-Quran, gitu kan. Tuhan marah, itu marahnya Tuhan itu apa sih? Itu bentuk cinta atau marahnya seperti marah dendam? Ini kan penggambaran sedemikian rupa seperti seolah-olah Tuhan tuh dendam sama kita, gitu loh. Kayak nauzubillah kita selama ini di dunia ngebully gitu ya. Terus sampai tiba masanya, ini sekarang sekarang bahasa nauzubillah ya nauzubillah cuma untuk memudahkan aja. Sekarang lu diem, sekarang gua nih. Gitu kalau bahasanya orang-orang Jakarta gitu. Yang apa namanya? Yang apa yang beraksi kan nggak begitu. Tuhan tuh kalau marah itu kan karena Tuhan sayang sama kita, kayak marahnya orang tua ke anak-anak, bukan marah pendendam gitu kan. Nah cuman sekarang kan terbangun sedemikian rupa seolah Tuhan tuh pendendam dan lain sebagainya. Ini motif-motif ibadah yang takut ini yang dimaksud ada di dalam level yang paling rendah itu seperti itu makanya disebut sebagai ibadahnya para budak gitu kan. Ya budak itu takut ngeliat Tuhan, mau tuannya angkat cambuk sedikit, uh udah gemeteran dia gitu kan. Nah, ini saya kira mungkin satu motif gitu ya. Motif yang lain itu kan karena ya bertransaksi gitu ya. Kita menganggap bahwa apa ya, kita beribadah itu karena kita pengen sesuatu dari sisi Tuhan. Ya, ini kan kayak gini kan sebetulnya nggak ada masalah juga, bagus bahkan untuk konsep dan konteks tarbiyah. Tapi kan perlu evaluasi gitu kan. Masa sih gitu kan kita beribadah mengharapkan surga, berarti kita mengira bahwa ibadah kita bisa kita transaksikan dong dengan Tuhan. Kita mengira ibadah kita bisa kita apa kita bangga-banggakan dong di hadapan Tuhan. Kita mengira kita punya kredit di hadapan Tuhan. Kita kira kita bahkan nauzubillah kita nganggap Tuhan tuh berutang sama kita. Seolah-olah Tuhan butuh. Kalau tadi Tuhan dendam sama kita, kalau ini sekarang Tuhan butuh loh sama Ibadah. ibadah kita. Ini kan ini evaluasi. Tapi sekali lagi ini konteksnya ideal ya Bapak, Ibu dan teman-teman semuanya. Kalaupun kita beribadah karena motif ini itu tidak salah gitu ya. Tapi kan kita mesti berkembang gitu ya. Dan Tuhan sepertinya tidak ingin kita seperti itu. Dan Tuhan pengen kita beribadah pada Tuhan karena memang kita mendapati tidak ada sembahan yang layak gitu ya. Untuk kita sembah. Tidak ada tempat bersandar yang layak untuk kita bersandar. Tidak ada tempat mengadu yang layak kita untuk mengadu kecuali kepada Dia. Itu ibadahnya orang-orang merdeka. Gitu. Ibadah tanpa syarat. Gitu kan. Ibadah yang bahkan jika tidak ada surga dan neraka, memang kita betul-betul sadar memang Tuhan itu layak buat disembah. Nggak perlu ada yang namanya surga, nggak perlu ada yang namanya neraka. Bahkan ketika kita ditaruh di neraka sih tetap akan beribadah kepadamu. Kalau Islam mulai melihat kayak gitu. Bahkan jika engkau lemparkan aku ke sudut neraka yang paling jauh sekalipun, gitu, aku akan tetap memanggilmu ya Rob. Karena memang dari awal aku tidak beribadah karena neraka ini, gitu. Bahkan jika engkau tahu taruh aku
Di surga yang paling nikmat sekalipun, aku akan tetap memanggil ya Rob, ya Rob. Bukan ini yang saya inginkan. Engkau yang akan aku inginkan. Gitu. Itu ibadah motif ketiga. Itulah ibadah-ibadah orang merdeka. Gitu. Ini kan ini ya ideal-ideal ini kan kita perlukan gitu untuk mengevaluasi diri kita. Itu tipikal ketiga dari jenis ibadah. Nah, kemudian memang ini ayat yang seharusnya kita bahas ya di pertemuan-pertemuan yang akan datang gitu. Fusilat ayat ke 30. Ya betul ya, ini betul banget. Fusilat ayat 30 ini sangat apa namanya cocok gitu ya. Dan dibahas dalam konteks ihdinas sirotol mustaqim gitu ya. Karena memang ini juga memiliki sistematikanya Al-Fatihah juga gitu ya. Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina qalu rabbunallah itu kan. Jadi pertama orang-orang yang qalu itu berkata tapi di sini sudah meyakini gitu ya. Orang-orang yang sudah meyakini bahwa Robnya mereka itu adalah Allah gitu ya. Rububiyahnya mereka itu betul-betul tepat gitu ya. Kan kemarin kita bahas tuh rububiyah itu kan bisa bermacam-macam. Maknanya tidak selalu positif. Masih ingat kan? Nah, rububiyahnya itu tepat. Rububiyahnya mereka itu Allah gitu ya. Nah, orang-orang seperti ini gitu ya, ini akan mencapai sebuah keniscayaan, sebuah kelaziman, konsekuensi gitu ya. Seperti kita baca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu betul-betul kita yakini, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Ya, apa? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, itu kita yakini, itu akan secara natural gitu ya mengantarkan kita pada yang namanya iya kan abu dua ya kan asin dan ihdinas sirotol mustaqim. Nah, orang-orang yang meyakini Rabbuna Allah gitu mereka juga sumastakomu. Itu dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Jika kita memiliki rububiyah dan rububiyah kita tepat bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala, kita akan tetap istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala ini. Kita tidak akan goyah gitu karena kita tahu semua ini ada robnya, semua ini ada pengaturnya. Bahkan jika kita jatuh sejatuh-jatuhnya gitu ya, kita akan tetap istiqomah di jalan yang kita yakini itu adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dua hal, pembuktiannya itu di istiqomah. Pembuktian bahwa jadi orang bisa bilang bahwa dia itu robnya dia itu Allah gitu. Tapi apa buktinya bahwa rob kamu itu Allah? Nah, buktinya itu apa? Stroke-nya. Kita belanja itu kan ada stroke. Jadi belanja itu kan ada stroke-nya. Stroke itu kan ada. Nah, stroke dari keyakinan kita tentang rob kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kita istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang istiqomah ini akan tatanazzalu gitu ya. Akan berulang-ulang datang malaikat yang menemani dia. Gitu ya. Makanya perang Badar itu kan perang yang dalam penukiran aku Tuhan mengirimkan bala tentaranya berupa malaikat yang nggak dilihat sama orang-orang musyrikin. Padahal perbandingan 1 banding 3 saat itu. Gitu ya. Tapi karena mereka istiqomah, gitu ya. Dan itu di bulan puasa lagi perangnya kan. Mereka sedang karena mereka istiqomah, Tuhan kirimkan bala tentara sama persis kayak gini. Sumastakomu tatanazzalu alaihim al malaikah. Jadi pengalaman ketika malaikat turun kepada kita itu bisa kita peroleh. Jadi bukan cuma pengalaman Nabi doang. Malaikat itu juga turun di hatinya orang-orang yang punya istiqomah itu. Jadi kalau Anda mau mengalami, bukan wahyu ya, tapi mau punya pengalaman bagaimana merasakan ketika inna anzalnahu fi lailatul qadar gitu dan seterusnya ini mumpung belum puasa juga kan, udah malam Lailatul Qadar gitu ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biiznil apa? Jadi lupa. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni. Kayak gimana? Jadi lupa sih. Biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Dan malaikatnya bahkan memberikan salam sampai fajar. Gitu. Itu pengalaman-pengalaman yang bukan khusus dimiliki oleh para nabi aja. Di level tentu intensitasnya lebih rendah ya. Di level yang lebih rendah itu bisa kita rasakan asalkan kita memenuhi syarat orang-orang yang istiqomah itu, gitu kan. Nah, ketika kita sudah ya kan ketika malaikat yang akan memberi salam ke dalam hati kita gitu. Ketika malaikat turun kepada kita, masa kita tak masih takut? Masa kita masih khawatir? Masa dunia ini masih membuat kita sedih?
Maka katanya Allah takhofu gitu kan. Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat itu akan turun khusus buat mereka orang-orang yang istiqomah ini, khusus buat apa? Buat memberikan kabar. Jangan usah takut. Allah takhofu. Tatanazzalul malaika. Tatanazzalu alaihimul malaika. Allah takhofu. Nggak usah takut gitu ya. Wala tahzanu. Nggak usah sedih. Wa abshiru bil jannah, dan malaikat itu akan memberikan kabar gembira tentang jannah allati kuntum tuadun, ya, apa, jannah yang sudah disiapkan, bahkan gitu ya, bukan sekedar dijanjikan tapi sudah disiapkan oleh Allah, jadi sudah ada gitu. Jadi bayangkan Anda mendapatkan kabar gembira seperti itu gitu ya, dan itu pengalaman yang bisa gitu ya Anda miliki jika Anda memiliki istiqomah. Dan cara untuk beristiqomah itu, ya itu kadang-kadang caranya yang akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya gitu. Kadang-kadang caranya itu cara-cara yang seperti isalun ilal matlub tadi. Cara-cara yang kita dibawa sama jalan itu, bukan kita yang berjalan. Cuma masalahnya untuk kita ada di jalan itu yang akan menuntut jerih payah. Biasa kita babak belur tuh. Yang tadi saya bilang ya analoginya, kita kayak keluar dari hutan tiba-tiba ketemu jalan raya gitu ya. Dan di hutan itu kita udah habis-habisan, tapi itu worth it gitu. Sekali kita sudah ada di jalan itu, sebabak belur apapun kita, semerana apapun kita, bahkan kita merangkak sekalipun kita akan diperjalankan. Gitu. Allah takhofu wala tahzanu, gitu kan. Itu saya kira sedikit tentang surat Fusilat dan relasinya dengan istiqomah, dan kenapa kita perlu meminta selalu hidayah untuk bisa ada di jalan yang istiqomah itu. Siratal mustaqim itu jadi kita terjemahkan jalan yang istiqomah, jalan yang mustaqim lah. Susah juga kalau jalan jalan bisa sih jalan yang lurus, tadi kan kita bahas nggak salah. Cuma itu kelaziman keberapa gitu. Yang berikutnya itu tentang adab berdoa pada Allah itu bagaimana? Tadi kan kayak adab Nabi Ibrahim dan seterusnya. Ya, jadi memang orang itu semakin ideal ya, kan kita bisa ideal dulu ya. Semakin ideal itu akan semakin sedikit memintanya. Jadi bukan doa untuk meminta, tapi meminta untuk berdoa. Gitu loh. Jadi yang akan diminta itu ya doa itu sendiri, bukan doa itu untuk meminta. Gitu, itu kan beda level gitu ya. Jadi ketika kita berdoa gitu ya, ya kita nggak mm, bukan lagi buat minta-minta sama Tuhan, tapi kita berdoa itu karena pengen Tuhan itu tidak ambil pengalaman berdoa itu dari dalam diri kita, gitu kan. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua punya pengalaman itu. Dulu mungkin sering baca munajat, sekarang udah berkurang, gitu ya. Ya kan? Itu pengalaman-pengalaman itu kalau Anda apa eh, hmm, rasakan sebagai suatu kerugian, gitu ya, itu berarti itu pengalaman doa yang lain. Berarti kita tuh sebetulnya dalam hati pengen sama Tuhan, ya Allah berikan saya taufik untuk bisa berdoa kepadamu. Saya nggak penting saya mau minta apa, udah nggak penting dunia dengan segala isinya ini, yang penting saya bisa bercakap-cakap denganmu. Nah, itu doa sebetulnya yang ideal. Jadi doa itu bukan tentang meminta hajat-hajat kita, tapi doa itu bagaimana kita itu tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah memiliki Tuhan di sisi kita, apalah artinya dunia dan seisinya ini? Masa kita mau tukar pengalaman bercakap-cakap dengan Tuhan, pengalaman bercakap-cakap, bercengkram, berdialog gitu ya, dengan Tuhan gitu ya, dengan dunia yang itu pun cuma sedikit dari dunia ini gitu ya. Tapi kalau kita minta sama Tuhan, ya Allah bercakap-cakap, ya Allah Engkau tahu yang terbaik buat aku gitu ya. Ya Allah jangan biarkan gitu ya aku gitu ya, jangan biarkan aku memegang kendaliku sendiri atas diriku. Tolong ambil kendali diriku gitu ya. Jangan biarkan aku apa namanya meminta sesuatu yang ada di dalam bayanganku saja, tapi tolong kabulkan apa yang terbaik menurutmu gitu ya. Dan bahkan dalam munajat itu kita lihat semuanya itu isinya munajat, versi munajat beda sama versi doa ya. Doa munajat ini kan juga satu bentuk dari doa ya. Cuma kalau munajat itu biasanya sudah tidak ada permintaan di dalamnya. Semua cuma tentang pengakuan. Ya Allah, Engkau yang maha kuasa, aku yang maha lemah. Engkaulah pencipta, aku yang diciptakan. Gitu ya.
Engkau lah yang memberi rezeki, aku yang diberi rezeki. Engkau yang mengetahui, aku yang maha bodoh. Gitu. Isi gitu-gitu doang. Ya, ya kan? Isi cuma pengakuan demi pengakuan, kerapuan demi kerapuan. Nggak ada isi satu pun. Isi minta, ya Allah saya lagi utang ini ya Allah. Susah banget ini. Nggak ada masalah loh minta itu. Tuhan pun seneng. Gitu kan. Tuhan pun seneng ketika kita meminta. Daripada kita minta pada selain Allah. Gitu kan. Ini ya, memang satu tempat untuk meminta cuma pada Allah. Gitu kan. Tapi ini kan kalau kita bicaranya tentang adab. Gitu ya. Ya kita sebetulnya sudah dengan kesadaran Allah tuh maha tahu kita apa yang kita inginkan. Yang kita perlu lakukan itu adalah kita kita ini waras gitu. Kita tahu kedudukan diri kita itu siapa. Makanya mulai-mulai itu menjaga kewarasan kita. Ya Allah, Engkau memanggil-manggilku, tapi aku berpaling selama ini darimu. Ya Allah, betapa kurang ajarnya aku gitu ya. Ketika aku merasa gitu ya, Engkau gitu ya, perlu memanggil-manggil aku gitu kan. Yang kayak gitu-gitu kan. Ya, itu tuh sudah dengan kesadaran bahwa Tuhan itu ya dunia ini memang tidak ada nilainya gitu. Tuhan akan membackup kita. Orang tua dari awal sudah mendeklarasikan cintanya sama kita kok. Oh kita saking sayang sama anak kita, kita pikirin sampai dia sekolah mana kita bikin asuransi dan segala macam. Masa Tuhan nggak pikirin itu buat kita? Ya, kan kayak gitu kan. Jadi ceritanya. Ya itulah apa munajat itu seperti itu gitu. Jadi ini adab doa aja. Dan kalaupun kita harus berdoa sama Tuhan minta dunia ini yang nggak ada masalah. Ya itu teman tempat kita meminta sama Tuhan. Jangan sama yang lainnya. Ya cuman pelan-pelan kita kan mesti merubah gitu ya perspektif kita. Merubah adab kita gitu ya. Nah, ketika adab kita sudah berubah, ya mudah-mudahan ya tadi istilahnya Allah takhofu wa la tahzanu. Dunia mau pontang-panting, mau gempa seperti apapun gitu ya. Ya kita akan ya wajar gitu ya. Kita akan gemeteran gitu ya. Bahaya kita bakal agak goyah itu wajar. Ya, tapi kita tetap akan punya akar yang kuat kalau kita punya keyakinan bahwa Allah itu rohnya kita gitu. Bahwa Allah itu yang mengatur seluruh kehidupan kita. Saya kira itu mungkin ya yang bisa saya tambahkan terkait pertanyaan terkama yang terakhir tentang sifat taudihi dan ihtirozi. Jadi mustaqim itu bukan ihtirozi ya. Ini istilah teknis aja sebetulnya jangan terjebak sama istilah mau dibilang A, B, C. Cuma sifat itu ada dua macam gitu kan. Ada sifat yang sebetulnya sudah ada di yang disifati gitu ya. Ada sifat yang sebetulnya dia belum bisa dipahami dari yang disifati. Nah, sifat yang bisa dipahami dari yang disifati itu disebut sebagai taudihi gitu ya. Seperti tadi kayak contoh paling sederhana. Sebetulnya contoh tuh banyak saya cuma takut meribetkan dan memperumit gitu ya. Kayak misalkan kepala satu untuk manusia. Ya manusia itu emang kepalanya satu umumnya. Saya nggak tahu kalau ada yang punya dua atau misalkan biasanya suka muncul gitu kan ini jarang gitu ya. Tapi umumnya manusia itu atau manusia itu berakal gitu ya. Bukan 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 alim dan jahil ya, tapi berakal. Setiap manusia itu bahkan orang gila pun sebetulnya berakal gitu ya. Nah, setiap manusia itu berakal. Nah, ini sifatnya taudihi. Cuman kenapa kita bilang manusia itu berakal? Berakal ini penting untuk kita zoom, penting untuk kita tuturkan, penting untuk kita lafalkan karena memang kita mau bercerita tentang si akal ini gitu. Ya, padahal kita sebetulnya nggak usah sebutkan sifat itu karena di dalam kata manusia sendiri itu sudah ada kata berakal. Sama kayak Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa perlu ada Ar-Rahmanirrahim? Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sifat taudihi buat Allah. Karena di dalam kata Allah itu sebetulnya sudah ada semua sifat-sifat mulia. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Maliki Yaumiddin, ada Ar-Razak, ada Al-Qadir, ada Al-Alim. Dalam kata Allah itu. Tapi kenapa perlu dirincikan? Kenapa perlu di apa spesifikkan gitu ya? Ya karena memang Allah ingin memberikan pesan tertentu dari hal itu. Sama seperti mustaqim juga. Sirot itu di dalam diri udah ada istiqomah. Kata sirot itu sendiri udah mengandung kata mustaqim. Cuman mustaqim ini ditonjolkan karena nanti ke depan kita akan coba lihat ternyata memang Al-Quran punya penekanan khusus loh tentang istiqomah ini seperti ayat Fusilat 30 tadi. Gitu. Ini namanya sifat taudihi ya, bukan ihtirozi. Dalam istilah aja teknis, nggak ada masalah. Sebetulnya mau dibilang itu ihtirozi pun nggak masalah, tapi maksudnya dipahami intinya gitu. Maksudnya dipahami gitu. Jadi apa namanya si mustaqim ini sudah ada di dalam kata sirot. Cuman kalau mau tepat secara istilah teknis yang berkembang di dunia akademik, gitu itu namanya sifat taudihi, bukan sifat
Sifat ihtirozi itu untuk membedakan seperti manusia itu alim dan jahil. Karena nggak semua manusia itu alim dan nggak semua manusia itu jahil. Manusia laki-laki perempuan tadi kan. Karena nggak semua manusia itu laki-laki dan nggak semua manusia itu perempuan. Apel biru coklat apa biru coklat lagi. Apel merah hijau gitu kan. Eh, Apel manis, apel asam ada nggak? Atau madu lah. Madu ya kan semua madu itu manis misalnya ya. Nah, ada madu Yaman, ada madu Lombok gitu kan. Nah, madu Yaman, madu Lombok itu ihtirozi. Karena nggak semua madu itu Lombok, nggak semua madu itu Yaman gitu. Tapi semua madu itu manis, itu taudihi. Tapi kadang-kadang kita bilang madu ini manis gitu ya. Itu perlu kita sebutkan kenapa? Karena kita mau bercerita tentang aspek khusus yang dimiliki madu ini bernama manis itu perlu kita tonjolkan. Nah, menonjolkan ini punya maksud tertentu, makanya itu disebutkan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya kira itu mungkin ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita bertemu pekan depan sudah mungkin mungkin sudah Ramadan gitu ya. Seperti sudah Ramadan, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu. Mohon doanya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dalam ibadah-ibadahnya yang punya taufik gitu ya. Orang yang mungkin sibuk bekerja gitu ya, sibuk meniti karir, mungkin kurang kesempatan untuk beribadah didoakan gitu ya. Jangan luput sama dari doa-doanya, kita saling berdoa kebaikan di atas itu semua apapun kegiatan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, coba kita rubah paradigma kita secara lebih kualitatif gitu ya. Kita memasuki Ramadan ini dengan paradigma kualitatif bukan kuantitatif dan untung-untung gitu ya, itu namanya bonus dari Allah jika kita juga selain kualitas kita juga bisa mengisi dengan kuantitas juga gitu kan. Intinya dari semua itu adalah kita memiliki keikhlasan dalam setiap amal juga ibadah-ibadah kita semuanya. Ya, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak Ustaz Azir atas ilmunya dan penjelasannya. Masya Allah. Terima kasih banyak sudah dari yang mustaqim ya istiqomah untuk selalu ada dalam kajian-kajian ini. Mohon doanya juga semoga diberikan kelancaran pada kajian-kajian kecil kita ini. Mudah-mudahan minimal setiap Sabtu Minggu ini kita selalu konsisten dan istiqomah untuk melaksanakannya. Masya Allah, terima kasih banyak. Semoga Ustaz Hazir selalu dalam keadaan sehat, diberikan Sama-sama. keberkahan, dan juga selalu mau tidak pernah lelah lah untuk membersamai kita dalam perjalanan ini. Semoga kita sama-sama bersama-sama saling mendoakan. Semoga bersama-sama juga kita diperjalankan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah terima kasih banyak. Insya Allah minggu depan nanti kita akan lanjutkan kembali. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah mulai bagi dua mungkin Ustaz ya. Untuk mungkin Insya Allah, memperdalam mudah-mudahan. Oh iya, memperdalam saya lupa puasa ya. apa ngabarin ya. Tadi harusnya kita sebutin juga. Oh, udah disebutin di awal, saya yang belum masuk tadi. Oh belum, oh, udah belum. Iya, insya Allah mohon doanya. Kalau ada taufik, mungkin kita pelan-pelan kita bagi dua lagi kayak ayat cahaya kemarin. Jadi minggu Ya, depan ada satunya Al-Fatihah, satunya mungkin kita bahas tentang ya minimal minimal kalau tidak bisa semua pembahasan tentang rahasia puasa, kita bahas tentang ayat puasa aja dulu. Kita lihat ya. gimana perkembangannya. Untuk memperdalam mungkin tentang Ramadan ini Ustaz ya. Ya, insya Allah. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Insyaallah. Eh, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan Bapak Ibu eh, diberikan keluasan hatinya. Kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah wabarakatuh. Jazakallah khairan. khairan Amin. katsira Ustaz Ustaz Azir, Aziza. Terima kasih yang Selamat banyak. menjalankan berkenan ibadah Semoga ilmunya Ramadan. menjadi dan ilmu Semoga yang kita diberi berkah Ustaz buat kesehatan kami, bisa dan mengamalkan keikhlasan terima semua untuk sama pemaparannya. menghadapi Ramadan ini. Mudah-mudahan Amin. Allah Amin. senantiasa memberikan keberkahan dan kesehatan buat Ustaz dan Amin. keluarga. Untuk semuanya juga Amin. amin. Terima Allahumma kasih Ustaz. amin. Jazakallah khairan katsira. Amin.
selamat berpuasa semuanya. Jadi sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wahab li rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuhan wali hada sirri ad'u fi asri wa asri fi asri wa asri Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya Rabbi